Pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi hari ini kita bisa bertemu lagi, berjumpa lagi ya di kelas kita yang sama, yaitu di kelas 5 MI Nurul Falas B. Gimana kabarnya kalian hari ini? Baik. Alhamdulillah kalau baik ya. Saya juga di sini sangat baik dan mudah-mudahan kalian sudah siap untuk belajar hari ini ya, seperti itu. Nah, untuk ini selanjutnya belajar. Silakan Alfi dipimpin ke depan. Sini ke depan. Ada ke sana. Ya. Duduk rapi, siap rapi. Sebelum belajar mari kita membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi Nabi Muhammad utusan Allah. Rasulullah lillahi rahman wa bihi samidina wa bi Muhammadin nabiyya Ya baik ya, kita kemarin sudah belajar tentang berpendirian teguh. Apa sih? Ada yang masih ingat gak berpendirian teguh itu apa? Ada yang masih ingat? Gak ada. Saya ingatkan lagi ya, berpendirian teguh adalah berpegang kepada pendirian ataupun apa yang telah menjadi keyakinan dan diyakininya, seperti itu ya. Baik, nah hari ini kita akan belajar tentang sikap dermawan ya. Nah, tujuan kita ataupun tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini adalah kamu memahami apa itu sifat dermawan. Yang kedua yaitu bisa menyebutkan ciri-ciri sifat dermawan ya, seperti itu. Nah, tapi sebelum kita lanjut ke pembelajaran, saya akan absen terlebih dahulu ya. Siapa yang hadir hari ini dan siapa yang tidak hadir hari ini ya. Coba pinjam pulpennya. Saya lupa lagi mau pulpen. Tapi itu. Ya. Ahmad Surya Wijaya.
Alpi Nurrohman, Amelia Putri, Alia Jara, Desta Indaryani, Elvira, sakit ya? Masih sakit. Vanessa Aprilia, Baby Nuraisa, Febrian, Heriansa, Alfa, Indah Permatasari, Iya Ulumuddin, Julfa Husna, Alvin Rizal, Dapat Pratama, Fahri Irawan, Jajuli, Maftu, Suhandi, Samsul Arif, Septian, Yoga Putra Junior, Olivia. Gak ada, kemana? Apa ya? Rizky Marzuki, Restu Adi Prasetya, Salsa Maulida, Siti Afifah, Khairul Anwar. Siapa ini Khairul Anwar? Khairul Anwar. Oke, lanjut ya. Nah, sekarang kita akan belajar tentang sikap dermawan. Coba perhatikan video ini yang saya akan putar. Kalian perhatikan. Silakan bukunya dikeluarkan dulu. Silakan buku akidahnya dibuka. Ya. Nanti pada saat diputarkan video jangan bercanda, ya. Nanti pahami apa itu dermawan, apa ya apa ciri-ciri sifat dermawan dan sebagainya, ya. Dipahami dulu. Sudah siap? Ya, boleh itu. Akidah Allah. Oke ya. Sekarang perhatikan video berikut ini. Ya. Keempat, dermawan. Adik-adik yang budiman, kita sering mendengar orang-orang dengan penuh simpati mengatakan, dia itu dermawan. Wah, kayaknya orang yang disebut dermawan itu disayangi banyak orang. Perhatikan ke depan. Tentang apa itu dermawan? Begini, dermawan adalah memberikan harta sukarela tanpa diminta dan pamrih. Gimana? Enak kan bisa berbagi dengan orang lain? Ya, saya beritahu, dermawan itu bisa merasakan hubungan baik. Nabi Muhammad adalah orang yang dermawan. Beliau sering memberi tanpa takut menjadi miskin. Beliau juga memberikan pujian kepada orang-orang yang dermawan. Seperti di dalam hadis yang artinya, tangan yang di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Tangan yang di atas itu yang memberi dan tangan yang di bawah itu yang meminta. Hadis riwayat Ahmad. Setiap hari malaikat mendoakan orang-orang yang dermawan agar mendapatkan pengganti hartanya melebihi dari apa yang diberikannya dan mendoakan kemusnahan bagi orang yang kecil. Sebagaimana sabda Nabi yang artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda, tidak ada suatu hari pun yang dilewati oleh hamba-hamba Allah pada setiap paginya, melainkan dua malaikat turun. Lalu salah satu dari keduanya berdoa, Ya Allah, berikanlah kepada orang yang suka berinfak pengganti hartanya itu. Dan yang satu lagi berdoa, Ya Allah, berikanlah kepada orang yang suka menahan hartanya orang kecil itu kemusnahan. Ayo, sekarang kita berlomba untuk menjadi orang yang dermawan, tenang, dan jangan takut dengan memberi. Kita akan semakin kaya. Sudah lihat videonya?
Nah, sekarang lihat di sini. Adalah memberikan harta Yang dimaksud dengan dermawan apa? Memberi. Dermawan adalah memberikan memberikan harta sukarela tanpa diminta dan pamrih. enak kan bisa berbagi. Nah, selanjutnya coba sekarang lihat dan coba lihat gambar di samping. Ini sedang memberikan apa? Santunan kepada panti asuhan. Nah, kemudian ini gambar apa? Memberikan bantuan kepada orang yang terkena musibah. Selanjutnya, nah, ini apa? Memberikan pinjaman mainan kepada adik ataupun kakak. Kemudian, ini apa? Membersihkan tempat ibadah. Ya. Kemudian, nah ini apa? Hah? Memberikan amal ataupun infak, biasanya adanya di hari Jumat, atau misalkan ada orang yang sedang meminta bantuan di jalan, ya seperti itu. Nah, itu merupakan salah satu contoh bentuk memberikan harta ataupun memberikan sesuatu yang dipunya pada diri kita. Sekarang saya tanya, kamu suka nggak memberikan mainan sama adik kamu dengan ikhlas? Suka. Contohnya apa? Mainan apa? Mobilan. Nah, sekarang di temen di kelas ini ada nggak yang suka meminta makanan sama kalian? Diberikan tidak? Diberikan. Misalkan, nanti saya minta es dong. Nah, itu suka diberi nggak? Diberi. Nah, itu merupakan salah satu bentuk dari sikap dermawan. Dermawan itu memberikan harta kita tanpa kita meminta pamrih ataupun balas budi dari orang lain. Lanjut ya. Nah, ini gambarnya sudah diperlihatkan tadi, ya, memberikan santunan kepada panti asuhan, memberikan bantuan kepada posko bencana, kemudian memberikan mainan, kemudian membersihkan masjid ataupun tempat ibadah, dan di sini kita memberikan infak, ya. Kemudian, nah, orang yang memiliki sifat dermawan tidak pernah berpikir ada balas budi dari orang yang telah menerima bantuannya. Dia itu kalau memberikan itu secara cuma ikhlas, tidak begini. Dia memberikan tapi dia juga ingin diberi. Jangan seperti itu, ya. Paham sampai sini? Oke, sekarang lihat selanjutnya. Coba baca, maktub. Alvin, nomor 2. Itu Hia. Nomor 3 Hia. Ya. Kemudian Irul, nomor 4 Zul. Nah, yang pertama, rela berkorban untuk sesama manusia. Di sini kita sebagai orang yang punya dermawan, ya kalau misalkan kita mau memberikan pertolongan itu tidak boleh ada yang namanya rasa ingin dikembalikan, tetapi kita harus rela, ya, menolong sesama manusia. Apalagi kita sesama muslim, ya. Kemudian menyayangi sesama manusia tanpa mengenal perbedaan. Nah, ini penting. Jangan kita membeda-bedakan agama, jangan kita membeda-bedakan ras. Toleransi itu harus dikedepankan.
Kemudian selalu menggunakan hartanya untuk kebaikan. Jangan hartanya itu digunakan untuk sesuatu yang jelek. Tetapi ya seperti contoh tadi, kita memberikan harta kita untuk berinfak, memberikan santunan kepada orang lain. Kemudian apabila ada yang terkena musibah, kita wajib memberikan pertolongan seperti itu. Ya. Kemudian tidak sombong memiliki harta berlimpah. Di sini siapa yang punya mobil? Ada. Ya Juli, Irul punya mobil ya? Ya. Siapa yang di sini bapaknya punya motor? Woi. Punya semua. Apakah motornya itu disombong-sombongkan sama kalian? Tidak. Kalaupun kita tidak punya harta berlimpah, jangan sombong. Oh, nih saya punya motor 4, saya punya mobil 3, saya punya kapal terbang. Ya, saya punya misalkan harta yang banyak. Jangan disombongkan seperti itu, ya. Kemudian di sini adab dalam berderma atau bersedekah. Di antaranya adalah nomor 1, baca Samsul. Ria. Yang kedua ada apa? Baca yang keras. Menempatkannya dengan tujuan mendorong orang lain Untuk bersedekah. Oke, cukup. Adab dalam berderma atau misalkan kita punya sikap dermawan. Yang pertama, merahasiakannya agar terhindar dari sifat ria. Jadi kita kalau misalkan mau memberikan ataupun beramal, jangan ingin dipuji, tetapi murni dari dalam hati. Yang kedua, menampakkannya dengan tujuan mendorong orang lain untuk bersedekah. Kemudian tidak menyebutkan pemberian dan menyakiti orang yang telah menerimanya. Contoh begini, Samsul memberikan uang 3.000 kepada si Dapa, ngomong di kelas, tadi saya memberi uang ataupun ngasih uang ke si Dapa 3.000 rupiah karena si Dapa nggak bisa jajan. Nah, jangan begitu, ya. Itu namanya tidak menyebut pemberiannya dan tidak menyakiti orang lain. Nggak boleh begitu, ya. Kemudian melupakan sesuatu yang telah disedekahkannya. Yang kelima, memberikan harta yang terbaik atau yang paling dicintai. Lanjut ya. Hikmahnya. Hikmah dari sifat dermawan. Nomor 1, baca. Sama-sama ya. Kemudian Vanessa nomor 2. Kemudian Alvin Rohman nomor 3. Oke, yang pertama dilipat gandakan rezekinya, udah jelas. Tidak ada yang miskin kalau kita bersedekah. Ya. Kemudian dicintai oleh Allah, jelas karena kita membantu orang yang membutuhkan. Kemudian membantu meringankan beban atau kesulitan orang lain. Dicintai dan disukai oleh masyarakat. Menghilangkan kesenjangan sosial. Kemudian dijauhkan dari kesulitan dan mendapat kemudahan. Yang ketujuh, mendapat keberkahan kehidupan yang menjadi tambah baik, ya. Itu hikmah, ya. Nah, selanjutnya kita akan mengerjakan soal. 1 bangku, 1 lembar kerja yang kalian harus kerjakan. Oke? Siap? Siap ya? Oke, lanjut. Nih, 1 meja 1 orang. Ya. Kerjain di situ. Ya. Nih. Ya, nanti saya akan kasih tahu ya cara pengerjaannya. Ya. Oke. Sekarang lihat
dikerjakan, ya disilang ya. Di situ dituliskan, berilah tanda silang pada salah satu huruf A, B, C atau D di depan jawaban yang paling benar. Ya, silakan dikerjakan. Ya, yang sudah silakan dikumpulkan mulai dari ya. Silakan kumpulkan. Udah main aja sih. Alvin, silakan maju. Abdul. Febrian. Dapat. Yoga. Mari. Yang lari. Desta. Lanjut, jumpa. Siapa? Amel. Apipah. Yap. Sudah dikumpulkan semua? Sudah dikerjakan? Ya. Nanti sekarang inti dari pembelajaran kita itu adalah tentang dermawan. Jadi kamu sudah belajar tentang apa itu tentang sikap dermawan, kemudian apa itu ciri-ciri dermawan, apa itu hikmah dermawan. Perhatikan, apa itu hikmah dermawan ya. Jadi itu merupakan sikap yang harus dipunya oleh kita semua. Ya seperti itu. Nah, di tugas kemarin sudah. Nah, sekarang kamu di rumah coba belajar bagaimana menerapkan sikap dermawan itu. Salah satu contoh kecil yang bisa dilakukan di rumah itu adalah dengan membersihkan rumah kamu, membersihkan kamar kamu, kemudian kalau perempuan itu mencuci piring, atau laki-laki bisa juga membersihkan halaman rumah, tanaman, dan lain-lain. Itu merupakan salah satu contoh sikap dermawan. Karena kita dengan dermawan itu akan menjadi lebih baiklah lagi. Oke, mungkin itu saja. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.